Oke, kembali lagi di podcast H17. Ya kan, podcast kan penyiar, bebas lah ya. Jadi kembali lagi di Gak bersemangat H17 banget dah openingnya. bersama lagi kan kayak Raditya Dika. Raditya Dika kan podcast itu. Oke. Kembali lagi di podcast H17 bersama saya di sini, Rafif. Lalu ada Arafi, saya hai Arafi. Hey. Lalu ada Yahya, oh my god, Yahya kembali lagi guys, gila. Pi, Yahya kembali Pi, oh my god. Nah, sih emang ada yang Yahya. ada yang nungguin saya itu kan nggak ada ya. Oh, ada ya. Okay. Bukan sebagai host, Yahya. bukan sebagai host sekarang, tapi sebagai produser, sebagai pengawas kalian. Pengawas, oke. Yes, jadi Yahya akhirnya bisa kembali lagi setelah 2 tahun ya. Ngapain aja ya? Saya ngapain aja ya? Saya magang, saya ada kerjaan. Magang, oke. Bagus. Kita juga magang sih ya, tapi kok Anda susah ya? Oh iya. Oh, Anda mau ngomongin itu maksudnya wifi. wifi. Karena wifi guys, nyari guys. Wifi itu ya. Saya sebelum ini tuh aku sama Araf itu bertanya-tanya, ini ya kemana sih? Kok nggak bisa itu? Ternyata wifi. Betul. Oke. Oh my god. Oke. Emang kalian nggak ngebahas itu ya? Kalian cuma ngasih taunya kalau si Yahya nggak bisa gitu doang gitu berarti? Iya. Oh iya. Oke. Pembahasan dijelasin ke siapa juga. Ya udah lanjut. Iya. Lanjut. Tapi di episode yang kali ini kita nggak cuma bertiga loh guys. Kita nambah 1 member lagi. Oh my god. Siapakah dia? Perkenalkan diri sekarang juga. Oh my god. YouTuber terkenal. Ini saya Zidan. Saya magang di H17 mulai dari hari ini tanggal 10. Yes, jadi Zidan ini mulai hari ini dia magang guys di H17 ya. Yes, saya Kleper. Kita tuh melihat track record Zidan tuh, wah, ini orang berpengaruh banget nih. Berpengaruh banget. Podcast dan media-medianya, jadi kita ya terimalah Zidan ini. Yes. Demi membangkitkan masa Indonesia. Masa Indonesia. Yang lebih baik. Jadi kenapa kita mengundang Zidan, teman kami di sini, karena kita mau ngobrolin salah satu anime yang baru-baru ini tayang ya. Yaitu Chainsaw Man the Movie Reze. Rese banget, Rese. Rese banget ya. Clap your hand. Jangan. Tapi kasih apresiasi dikit aja apa, Cok? Tapi disclaimer sedikit. Yang sebenarnya nonton Chainsaw Man ini cuma aku sama Zidan doang. Oke. Terus kenapa ada Raffi sama Yahya di sini? Mereka kira ini Texas Chainsaw Massacre. Gak bakal ditonton juga. Mereka salah nonton ternyata guys. Kita udah bilang nonton Chainsaw Man. Oke. Itu kan langsung jadul. Texas Chainsaw Massacre. Iya, udah. Beda Chainsaw guys. Tapi enggak. Jadi ya kenapa kita doang yang nonton ya? Karena kita doang yang ngikutin Chainsaw Man. Sementara Raffi sama Yahya udah ngikuti Chainsaw Man ya. Apalagi Yahya itu kan udah ngikutin anime sama sekali. Iya nih ya. Iya, dan orang prediksinya itu pasti horror thriller, jadinya menakutkan. Jadi kalau kan saya kan nggak suka yang menakutkan. Aduh, gimana nih? Maksudnya sebagai bukan horror enggak sih, itu lebih ke thriller action kan ya? Thriller action malah. Tapi dia di ininya horror nggak sih? Genre di IMDb-nya atau apapun itu nggak tahu. Oh iya. Setahu aku itu ada horror. Atau yang nulis cheat sheet-nya harusnya tahu nih gimana. Wah, ketahuan dong ada cheat sheet. Mana podcastnya yang magang ada. Gimana yang magang? Aduh, justru saya yang baca gak sih? Tapi enggak sih, itu enggak terlalu horor. Kita udah berapa menit ya? Ayo, kenapa kalau ada saya, runtime kita tuh kacau. Jadi ayo mari kita. Iya betul. Ini pengaruhnya banyak sih. Siapa tahu. Takutnya debut pas saya masuk. Iya. Mari masuk. Sama Raffi kayak cuma sejam doang gitu kan. Ya ini kayaknya bakal 2 jam. Ya kemarin perfect sejam ya kan. Nah kita lihat nih sekarang berapa 3 jam berapa. Ayo. Ini bahkan kita 10 menit pun belum masuk ke Chainsaw Man kan. Oke, lanjut aja. Langsung intinya tanpa basa-basi Chainsaw Man Reza Arab. Oke. Chainsaw Man Reza Arab, saya dengarnya Chainsaw Man Reza Arab. Itu kan. Nanti kan kenapa kalau ada yang itu sama lama ya gara-gara ini.
dipotong mulu. Ya itu guys, kita selanjutnya guys. Reza Arab guys. Depan terus lah orang. Saya menjauh dari mikrofon. Baru mau jelasin. Sebelum mulai. Oh iya benar. Untung ada Arafi. Ya, spoiler alert ya. Iya, untung. Full spoiler filmnya. Good shit. Apakah spoiler manganya? Nggak tahu. Jadi nanti lah ya kalau ada. Tapi ya kita bahas dulu. Ini bakal spoiler film dan manga kemungkinan. Enggak. Ini paradoks nih. Ini nggak apa-apa nih, aku out of topic. Aman. Jadi kalau misalkan nih manganya udah dirilis dari beberapa tahun yang lalu, technically itu spoiler gak? Soalnya ini kan film diadaptasi dari manganya kan? Iya, tapi kan manganya masih berlanjut dan masih jauh. Iya benar. Oke. Itu tuh paradoks. Terserah kalian lah, saya mah. Ini nggak benar sih produsernya, tapi ya udah apa deh. Terserah kalian. Kita benar-benar lanjut ya, Oke, lanjut. Sama dari Up. Ini ceritain apa? Basically film ini merupakan lanjutan. Itu benar lanjutan dari Chainsaw Man season pertama ya. Dimana Chainsaw Man ini ya itu dari judulnya melanjutkan kisah Denji yang bertemu sama Reze. Siapa tuh Reze? Di mana? Bukan Reze Arab ya? Reze Arab ya. Bro mau ngejok Reze Arab. Sama saya tadi Jadi Reze ini seorang perempuan yang mendatangi Denji. Yang ternyata si Reze ini punya intensi lainnya. Dia pengen ngambil jantungnya si itu spoiler gak? Chainsaw si Denji. Ya spoiler. Jadi kita full spoiler podcast. Oh iya kan kita udah ini ya trigger. Iya, sorry. Aku otaknya masih guys. Reze ini punya intensi buat ngambil jantungnya si Denji. Kenapa ya? Yang nonton film pasti tahu lah. Jantungnya Chainsaw kan diincer banget tuh sama apa? Sama muridnya, sama devil anak buahnya. Iya. Karena para devil kan artefak anak buah dari si Gun Devil. Seperti itu. Udah singkat gitu aja sebenarnya. Oke teman-teman, A17 sudah selesai episode 26 ini. Wassalamualaikum. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sekarang kita akhirnya runtime aman. Oke lah. Bukan aman. Reviewnya belum. Baru cuma ngomongin sinopsis doang. Ini kita laporin ke ke festival film aman banget nih. 17 menit. 17 menit. 17 menit serius? Enggak. Paling baru 7 menit. Tadi kita ada pre-show 8 menit. Jadi Chainsaw Man ini disutradarai oleh Tatsuya Yoshihara. Dia juga yang direct salah satu episode juga ya di Chainsaw Man ya? Betul, dia adalah orang yang berpengaruh di animenya. Jadi emang udah tahu direksi depannya gimana. Gila, paling bagus, suka banget kalau misalnya ada yang ngerti anime ada di episode ini gitu loh. Jadinya kayak profesional. Bukan cuma aku doang. Iya. Itu nggak tahu itu. Malah didiskredit. Saya magang di sini. Jadi ya Tatsuya Yoshihara itu selain di Chainsaw Man juga ada di beberapa anime lain kayak Black Clover, terus ada di mana ya? Nah jujur kalau itu aku nggak baca sih. Dia ada masuk ke animationnya Jujutsu Kaisen. Oke. Pokoknya yang pasti. Dia di Freerun juga ada. Berarti emang, tapi enggak sih. Iya, aku pikir dia emang khusus buat anime studio MAPPA doang. Karena kan Jujutsu dan Chainsaw dia MAPPA kan studionya. Iya. Wait enggak termasuk. I don't know. Tapi kalau misalnya ada Freerun harusnya dia terbuka banget untuk semua studio sih. Tapi ya, jadi itu saudaranya. Tapi di writing oleh one and only Tatsuki Fujimoto, the GOAT. Merupakan author manga dari Chainsaw Man ini. God bless Tatsuki Fujimoto. Iya, God bless. Wait, God bless. Oh, masih hidup kan? masih. Nah, makanya kita ngomongin rest in peace. God bless. Oke. God bless America. Terus apa lagi? Cast-nya tuh ada siapa namanya? Kikunosuke Toya. Sebagai Denji. Terus ada Reina Iweda yang ngisi suaranya Reze, betul. Terus ada Reza Arab, dia ngisi suaranya si ini ya, siapa nih ya? Kodok. Dia ngomongnya kayak serius. Iya makanya kayak ada trigger warning nih. Emang beneran ya? Konon kita kan ini ngerekam pakai gue hampir percaya tadi, Col. Bener sama.
Dia kan kita kan open cam ya, kalian nggak bisa nggak bisa ngeliat, kalian ngedenger doang kan. Tapi Raffi tuh tadi kayak serius gitu, kayak berarti jokes gue bener juga. Enggak. Kemungkinan Reza Arab ngisi suara Chainsaw Man tuh 1 dari 1 juta gitu. Siapa tahu. Jadi Pochita. Wah, Ya kan doang. bisa aja kayak dia ngisi suara apa gitu, rumput gitu. Iya, kan kayak siapa, Robert Pattinson kan ngisi suara kan kira-kira dia. Di mana di Oh, sini? iya. Enggak Ya. di Boy and Heron. Enggak, jangan samain Robert Pattinson sama Reza Arab. Nah itu tadi saya mau Sama-sama R. Raffi, Robert Pattinson, Reza Arab, Reze. itu saya mau nanya, saya kayak di apa? Siapa itu namanya? Anime Chainsaw Man. Princess Mononoke itu apa? Itu siapa yang bikin? Lupa Ghibli. namanya. Studio Ghibli. Itu Hayao Miyazaki. Oh, Hayao Miyazaki. Nah, film-film Hayao Miyazaki kan ada cast Jepangnya, ada cast Inggrisnya. Ini baru Jepang doang kah atau Enggak. Inggrisnya ada? Dia udah ada Inggris. Dia resmi di Inggris. Bareng. Kalian nontonnya Jepang. Kita full Jepang. Oh. Jepang, pastilah. The original is Saya best. Kalian nggak ngeriset ya siapa yang Inggrisnya? Enggak ngeriset. Lebih ke Jadi kita peduli. Kita nontonnya Jepang. tapi Jadi sebentar, tahu aku tuh mereka yang bahasa Inggris tuh ngambil voice actornya tuh bener-bener voice actor yang udah tayang Bukan- di box office. Bukan aktor kah atau voice Justru actor? itu mereka tuh ngambilnya aktor biasanya tuh. Cuman Iya kan? aku lupa. Siapa sih? Ya kayak katanya Sih, Robert Pattinson. di Bener berita- nggak tuh Robert Pattinson? Ya sih. biasanya Robert Pattinson gitu kan. Dia ngisi suara, terus kayak yang lain juga ngisi suara. Kalau misalkan Iya. emang aktor terkenal harusnya ada beritanya. Tapi ini nggak ada beritanya sama Gak berita sama sekali ya. Ya sudah. kan kayak si siapa? Ini masa dikit si Channing Tatum. Iya, itu Jadi di mana suara sih? Demon Slayer. Demon Slayer. Slayer. Oke. Jadi Berarti- ini jadi gurunya si apa aja. Oh iya, betul. Jadi ya. Tapi lanjut lagi ke Chainsaw Man. Lanjut. Apa Beres. ya? Scoring. Beres. Oh, langsung sekali nih kita nih. God damn. Kita kalau ngomongin Chainsaw Man tidak jauh dari Kenshi Yonezu Yonezu, betul sekali. kembali ngebikin original song untuk film ini. Betul. Dan 2 lagi kan dia bikinnya. Full 2 ya. Yang pertama ada betul. yang pertama ada Iris Out. Itu Iris Out. buat Opening? intronya Intro? dari film ini. Yap. Itu ini menarik sih actually. Apa namanya? Film. Dia punya opening intro itu. Itu keren sih jujur. Wait, bukannya semuanya juga ada ya? Tapi biasanya kalau di anime untuk anime lain tuh kayak contohnya Demon Slayer yang tahun ini baru keluar, dia ngambil langsung dari misalnya nih lagu emang ditempelin di scene tersebut, di opening tersebut. Jadi emang kayak misalnya emang bukan credit title, apa sih, opening title. Nah itu langsung ada mesti intro musiknya. Kalau ini tuh emang bener-bener opening di awal sebelum filmnya mulai. Kayak TV gitu. Bener ya, Kayak di kayak serial TV gitu. kayak animenya langsung ya bener. Oke. Itu keren sih. Oh, Dia bener-bener ada animasinya sendiri. Terus selain Iris Out ada The best. Jane Doe. Betul sekali. Jane Doe ini buat credit title-nya buat di akhir. Yes. Dimana Kenshi Yonezu ini collab sama Hikaru Utada. Yang buat ternyata lagu yang Evangelion. terkenal juga ya. Yes, betul. Dia ngebuat lagu Evangelion. Yang posternya yang itu ada ya. di sini. Intronya. Yes, ada ini nih. Posternya nggak bisa Posternya dilihat para keren. pendengar. Eksklusif untuk Intronya ending ya? intronya kenapa? Iya, enggak lagu Evangelion yang intronya apa ending? Enggak, dia bukan opening ending. Dia tuh yang buat itu soundtrack Evangelion yang film terbaru itu berapa sih? 3.0 plus 1.0. Itu endingnya yang aku lupa judul lagunya apa. Cuman endingnya. Judul endingnya. Gue nggak nonton jadi nggak tahu. Oke. Ya, jadi orang-orang terkenal. Itu dia. Itu dia apa? Itu dia. Itu dia. Para cast and crew yang dari Chainsaw Man Arc yang patut diacungi jempol karena telah membuat film yang sangat bagus ini. Yes. Iya, shout out juga buat para animator dari MAPPA. Ini film tayang di Indonesia kapan waktu itu? Minggu kemarin ya? Dia actually 2 minggu yang lalu ya? 2 minggu lalu. Itu di mana? Di studio biasa atau IMAX gitu sih? Dia di studio biasa ada, di IMAX bisa ada, dan bagusnya dari anime ini dia muncul di XX1 juga, yang dimana anime jarang banget masuk Iya, XX1. kayaknya jarang deh kalau misalnya XX1 itu ada IMAX. Ada IMAX ya, ada animenya. Iya, dia CGV doang. iya. Dan nggak ini gitu loh.
Kalau nggak salah kan pertengahan tahun ini kan kayaknya banyak deh yang IMAX yang isinya anime-anime Demon Slayer kan ya, benar ya? Demon Slayer ya betul. Tapi Demon Slayer nggak masuk ke IMAX. Iya. Masuk IMAX. Iya, itu apa namanya? Detektif Conan juga IMAX, Cok. Tuh. Oh, oke. Itu the more you know. Aku baru tahu. Ada apa dengan IMAX zaman sekarang? Waktu gua nonton Detektif Conan kemarin tuh cuma ada IMAX. Gua kan pengen nonton di studio biasa kan. Iya. Ternyata yang tersedia di Gandaria itu cuma IMAX, makanya akhirnya gua nonton di IMAX gitu. Oke. The more you know. Ngomongin IMAX, Walaupun nggak lama ya kayak di IMAX itu cuman berapa minggu habis itu turun gara-gara ada One Better of Four. Iya. Dia sebentar. Kenapa Pep? Iya, saya menyesal tidak nonton film ini di IMAX. Aduh. Kenapa? Padahal kan daerah Anda penuh dengan IMAX. Iya betul sekali. Ya pikir kan ya udah segi biasa cukup itu kan. Ternyata kurang. Kalian kalau misalnya ada waktu untuk meluangkan waktu untuk nonton film ini, saya sarankan nonton IMAX. Yang di mana mungkin kan udah nggak ada. Udah beres sekarang. Ini emang udah nggak ada. Diganti sama Tron ya nggak sih? Tron sekarang. Tren. Oh iya bener, ada Tron ya. Bentar lagi ya. Apa udah tayang? Udah. Sekarang kita kan rekaman hari Rabu ya. Harusnya dia turun sama Tron sih, sama One Good Boy juga kan bareng. Jadi ngomongin soal nonton di bioskop sih nanti bakal curhat dikit di watchlist ah. Oke, itu segmen terakhir ya kawan-kawan. Oke, Chainsaw Man RZR. Kita langsung saja ke review. Gimana sih? Reviewnya sih? Review dari saya singkat padat jelas. Kalian kalau misalnya follow Letterboxd saya pasti tahu setiap kali saya mereview itu selalu ada polanya yang dimana pasti saya naruh very good, very nice. Kalau filmnya bagus banget, saya bakal naruhnya very good, very nice, mantap. Aku jarang sih jujur sekarang jarang banget buka Letterboxd. Tapi untuk film ini kalau misalnya kita kalian review biasanya pakai di ratingnya juga kah atau gimana review aja? Iya. Kita ngaco lah pokoknya. Tapi kadang out of 10 rating dulu ya. dari 1 sampai 10 atau dari 1 sampai 5 boleh. Boleh AB+, bebas pokoknya. SSR. Mau pakai IPK boleh, mau pakai IPK. Waduh. 3,6 masih ada yang T1. Itu bahaya sih kalau kita menyinggung ke arah situ. Saya tersinggung. Rating dari 10 sampai 10. Sampai 10 ya. Out of 10. Oke. Aku bakal rating di 9,5. Wow. Jujur itu salah satu bahkan melebihi aku rasa kalau misalnya aku rating 9 tuh itu udah bisa melebihi nonton biasa yang dimana jadinya kayak aku datang ke bioskop tuh buat experience-nya gitu loh. Oh. Wow. Jadi emang disarankan banget buat nonton di bioskop karena keren banget sound editingnya. Kalau bioskop kalian udah nurunin layarnya, kalian tunjukin episode H17 ini, bilang kalau misalnya saya disuruh nonton di bioskop. Betul. Ya, gitu. H17 di Sumarekon. H17 udah kontrak dengan XX1, amin. Disclaimer kita anak XX1. Ya, jadi ini disponsori oleh IMAX Sumarekon Bandung. IMAX Sumarekon Bandung. Itu udah dibahas gak sih yang episode paling pertama yang sekarang hilang nanti ya gara-gara Rapip soalnya itu. Oke, lanjut. Tapi curiganya episode ini akan hilang juga sih kalau misalnya kita mau membahas sound design dan soundtrack dari film ini. Iya, nanti mau ada soundtrack. Cuma 1 detik doang kayak. Tadi dulu bentar, tadi berapa? 9,5. 9,5. Kenapa setengah? Karena pas setengah karena kesempurnaan milik Allah SWT. Masya Allah Akbar. Masya Allah. Terekspos agamanya. Ya Tuhan. Oke, buat yang nonton satu lagi, Pip, gimana Pip? Review singkat dulu aja. Review singkat ini. Udah stop, itu singkat kan? Oke. Bahkan aku belum bereview tau. Aku cuma rating. Ya, makanya nanti kita akan coba banding siapa tahu ternyata dia 7. Oke, ya coba rating berarti Pip. Apa Pip? Ratingnya 9. God damn. Nah, setengah itu harus kalian berantem kan. Kita harus debat guys. Anjir Cok, disabung Cok, parah banget. Produsernya kacau. Kita butuh sesuatu yang hard dan fresh dan hot gitu. Oke, 9. Sabung manusia anjir online lagi. Kenapa 9? Sabung manusia online, sorry itu foto lucu banget. Orang biasa sabung ayam itu, sabung manusia. E-sport sabung. Produser kehilangan kontrol. Ayo.
Ya. Aduh. Maaf kawan. Apa tadi kenapa 9? Kenapa 9? Kenapa Iya. nggak ada setengahnya? Itu kenapa 9 ya? Karena kesempurnaan. Mah bener bener diulang. Maaf, tidak ada pengulangan jokes ya. Kesempurnaan sampai ke Zidane. Atau lu tuh sebenarnya nggak pernah ini ya? Nggak pernah apa namanya? Setengah-setengah gitu. Maksudnya setengah-setengah tuh kayak IGN dulu kan 7,2 tuh berapa, sekarang jadi cuma 7, 8, 9 atau enggak juga? Aku kan suka, karena aku suka kalau ngeliatin film tuh ada 8,5, 9,5, 7,5. Tapi ya setengahnya itu apa ya? Basically aku harus merasakan dari film itu apa yang bisa dapat setengah gitu. Tapi untuk film ini ya udah 9 dia pas. Apa yang bikin itu jadi setengah? Menurut aku itu jadi setengah karena IMAX bener. Kamu nggak di IMAX jadi nggak setengah. Aku kayak kalau nonton di IMAX bakal jadi 9,5 deh. Iya kan? Itu dia sebenarnya IMAX. Segitunya IMAX ya makanya. Dia nggak ada debat. Ya udah jangan ada debat udah gitu dong. Semuanya setuju di Vegas Sphere yang layar segede gaban itu jadi 10 itu. Wait, hold on. Di mana? Studio apa? Itu loh Las Vegas. Sphere. Oh, Anda berbicara hypothetical. Kirain Anda nontonnya di situ. Kagak dong, 2 kali nih. Diseriusin jokesnya. Kan saya pikir kan soalnya kan ada, kalau nggak salah di CGV kan ada kayak sphere apa itulah. Sphere X atau apa itulah, Screen X gitu kan. T-Sphere. T-Sphere mah tuh I'm goddamn Mr. Terrific gitu kan. Beda lagi gitu. Nah, tapi ya gitulah. Review guys, silahkan saya lempar lah review gimana? Singkat. Siapa aku? Gak usah singkat ya. Kok ya bebas lah mau singkat. Ini adalah fakta yang sangat fakta dan tidak bisa dibungkiri. Ini film lebih bagus daripada Infinity Castle, itu aja sih. Setuju aja. Oh my god, saya nggak ngerti. Infinity Castle itu apa? Demon Slayer ya? Demon Slayer betul. Demon Slayer. Wait, Demon Slayer yang orang-orang bilang penuh sepanjang penayangan terus rame orang-orang gitu? Iya betul. Iya. Yang sepanjang jalan kenangan. Karena yang membedakan Demon Slayer Infinity Castle dengan Chainsaw Man Arc itu adalah treatment cerita filmnya. Dimana Demon Slayer itu kelihatan banget mereka kayak treatmentnya kayak episode dari episode itu digabung jadi satu terus dibikin film gitu. Itu yang apa by the way? Yang Demon Slayer? Itu Demon Slayer. Okay. Sehingga filmnya tuh kayak monoton, repetitif gitu. Formulanya gitu-gitu aja. Sementara Chainsaw Man Arc ini wah, dari segi naratif sih film banget kan. Jadi emang ini ya meme Martin Scorsese, this is cinema gitu. Emang absolute cinema ya. Emang aku menyetujui hal itu gitu karena apa ya? Mungkin karena aku sebagai penonton emang nonton 2 film ini di tempat yang berbeda, yang dimana aku pas nonton di Infinity Castle tuh nontonnya kan di 4DX. Yang dimana tuh ngeselin banget sumpah. Aku ngeselin apanya? Aku dimuncratin. Ya iyalah kan 4DX, kamu ngapain bayarin tapi nggak mau dimuncratin gimana sih? Gimana sih anjir? Maunya dibilang doang. Nah, aku nonton filmnya doang. Tadi itu agak aneh. Aku gak mau dimuncratin. Tapi emang gimana ya? Mungkin emang itu. Aku ingin meng-pop the cherry ini aku di situ sih. Kayak ternyata nggak worth it guys. Dibandingkan di mana nonton di IMAX tuh menurut aku itu worth it banget. Gitu. Iya, okay. Mbak boleh nggak Mbak, saya kita bisa disetting nggak Mbak itu programnya saya jadi nggak kena airnya Mbak. Nah itu sebenarnya udah digituin, cuman kata Simbanya kamu butuh nggak jadi. Oke guys, lanjut. Saya nggak tahu dia mau kemana itu arahnya. Ya aku tapi mending kita belokin ya. Aku ya benar. Jadi emang itu tuh iya benar. Ya betul. Ya gitu aja. Review singkat padat jelas. Yang membuat Infinity Castle tuh kurang di mata kamu tuh kagak dimuncatin. Bias banget. Kalau di highlight berita ya, saya nggak suka karena oke nggak jadi. Lanjut. Kayaknya emang bagus nggak ada saya deh guys di H17 ini, mendingan di belakang aja gitu. Tapi apakah ini akan menjadi H17 yang rated sensor lebih? Ada kok yang udah di eksplisit kita lihat aja. Oh kita ya. Eksplisit, ya. Tapi emang kayaknya
di style aja deh, jangan terlalu serius amat. Tapi emang kayaknya iya deh, kita ini untuk episode ini kayaknya agak eksplisit nyantai sih. aja emang nyantai aja. Karena chaos ini. Karena film ini juga emang ratingnya dia 21 kan. Di mana emang? Oh iya 21. 21 atau 17 sih? Apa yang samain? Samain Berserk ya. Klasifikasi usianya. 13. What the hell? Oh my god. Ada 13. Wait, tapi 13. Menurut kalian lebih cocoknya kemana? 17. 17. Yeah. Nanti saya kabarin itu ke LSF. Spoiler. Pas ada kabar Chainsaw Man RZA ini bakal 13 plus di bioskop, makanya aku yang paling ditakutkan adalah sensor sama cut. Makanya sebelum aku nonton ini kan, aku nanya dulu ke kamu Zed. Ini film ada sensor apa enggak gitu kan? Dia sempat bilang. Dan gimana? Emang nggak ada kan? Nggak ada sensor. Ya itu dia guys. Jadi kawan-kawan yang ingin nonton film ini dan masih di bawah umur 13 nggak boleh. Nggak boleh karena udah nggak ada nggak sih videonya, filmnya ya nggak sih? Wait. Ratingnya 13 berarti nggak sebrutal itu ya. Maksud gue mikir awalnya Chainsaw Man itu kan gue kan nggak nonton sama sekali, tapi kan gue tahu karakternya kan Chainsaw Man itu yang kayak gimana. Nah gue mikirnya tuh bakal kayak gore parah dan harus 21 plus gitu loh gue kira. Ternyata 13. Nah itu. Gini, aku bakal spoilin satu scene dan kalian menilai ini 17 atau enggak. Okay. Jadi ada scene di mana si Reze ini ngedatengin kantor polisi gitu. Nah si Reze ini dia itu devil bomb atau iblis bomb, di mana dia basically bisa dengan bebas ngebombin atau ngeledakin sesuatu lah. Nah di satu scene ini dia ngeledakin kepalanya sendiri sampai putus, terus dia lempar kepalanya dia ke arah kantor polisi, terus kepalanya meledak sendiri. Dan dia nggak pakai celana guys. Iya dia nggak pakai celana. Iya, kita ngeliatnya dari depan atau dari belakang? We see her bare ass. Belakang sih. We actually see her bare ass. It's a good question. Itu tuh kita bener-bener ya itu tuh spoilernya sih. Jadi emang apa ya? Oh ya ini deh pendapat kalian dulu. Itu tuh kata kalian cocok kemana klasifikasi usianya? I mean kalau misalnya ngelihat kadang betapa sensitifnya sensor di sini harusnya bisa di 17. Iya kan. Tapi saya juga nggak kaget ini 13 karena Oppenheimer 13. Walaupun ya Oppenheimer juga ini ya udah disensor. Tapi Oppenheimer kan disensor gak sih bagian disensor ya? Tapi aktivitasnya kan tidak. Nah jadinya ya tetap aja gitu iya sebenarnya. Kalau dari gua sih nggak tahu ya. Mungkin kalau ini live action bukan animasi itu udah pasti 17 atau 21 lah. I see. Oke. Nah, tapi karena ini animasi kan hitungannya, anime. Gue nggak tahu, makanya kan gue nggak nonton kan. Itu penggambarannya bener-bener kayak ada kayak darah yang bercucur atau segala macam gitu nggak yang di sini tuh? Iya, ada. Itu bener-bener bahkan di openingnya pun ditunjukin. Di opening yang kalian bisa nonton di YouTube. Itu openingnya baru banget dirilis. Itu ada scene dimana kayak usus keluar gitu, kayak sate usus kayak gitu. You know what? Mungkin nggak tahu mereka berapa hari sih film ini tayang? Harusnya sebulan sih. Oh apa udah tayang? Entar ini tuh udah turun atau belum? Belum lah. Belum. Dia masih ada di bioskop. Oh berarti dari tadi saya ngejokes ini udah nggak ada tuh ya. IMAX udah nggak ada harusnya. Oh iya. Nggak berarti nggak ada, tapi yang lain masih ada. Nggak tahu sih. Saya nggak tahu. Karena saya itu kan nggak ngikutin anime banget ya. Jadi saya ada mendiskreditkan nomor angka penontonnya gitu. Oke ya. Pas dengar yang Demon Slayer ramai banget banyak orang terus kayak wah ternyata emang saya aja naif gitu sebenarnya gitu nggak tahu soal anime gitu, dan dipikir kalau misalnya ini ternyata ada deal-dealan. Saya nggak bilang ada deal-dealan ya LSF ya. Tapi maksud saya adalah jadi ini di 13-in biar orang-orang kayak SMP, SMA tuh juga nonton gitu, bisa nonton, boleh nonton. Walaupun siapa sih yang ngikutin rating klasifikasi usia sekarang? Tapi lanjut. Tapi maksudnya itu 17 plus atau 13? Apa? Ratingnya Demon Slayer 13. 13 ya? Oh. Oke. Walaupun kalau dilihat dari maksudnya orang-orang gitu mikir, oh ini anime, terus kayak anime perang, saya bilangnya perang-perangan ya, jadi kayak perang-perangan gitu berarti gitu, pukul-pukulan gitu, maksudnya pukul-pukulan gitu. Pasti ya 13 ya kayak mungkin kalau misalnya orang-orang awam seperti saya yang awamnya gila terhadap anime itu,
paling ya ini mah kayak Naruto jadi 13 juga aman gitu. Mungkin. Iya, ini bagusnya dari siniar ini adalah kita mengumpulkan orang-orang yang belum awam terhadap bagus satu jadi hal ada gitu. yang ekstrim kanan, ekstrim tapi- kiri gitu. Betul. Tapi kan harusnya kalau ngasih rating itu per negara atau rating dari sumbernya langsung. Maksudnya kayak ketika film itu masuk ke sebuah negara, Ya. apakah itu harus di rating berdasarkan negara itu sendiri Per apa negara, gimana kan kalau Iya. per negara. Nah, kalau kayak gitu kan berarti harusnya ditonton ulang dong harusnya. Iya benar, kayak misalkan- ditonton ulang. Iya emang. Berarti nggak bisa dong ngasih perspektif kayak ini kayak Naruto lain dong. Ya kan kita ngomongin dari Yahya yang nggak pernah nonton anime. Iya, gitu. misalnya kan. Terus siapa tahu ada deal. Nggak tahu sih. Oke, aku ada pendapat. Ini konspirasi juga sih. Lebih Apa? ke kan ini anime dari Jepang kan. Yang dimana emang negara yang sangat dibebaskan dari segi hal-hal seperti kayak gituan kan. Asal emang apa ya? Ada batasnya gitu kan sih. Kan di anime ini ada scene di mana ada scene kayak gore, bisa dibilang gore, terbilang gore. Terus ada sisi bukan seks, nudity. Ya, ada nudity-nya juga. Yang dimana kan kayak kalau di Jepang mungkin kayak diwajarkan gitu. Jadi emang rating negaranya emang mengizinkan hal itu, yang dimana kayak ke luar negeri juga hampir jadi ya udah generalisasikan hal itu gitu. Atau bisa jadi ini entah kalau misalnya dia mau ngomongin tentang sensor lagi karena kita hampir 1 jam nggak sih, ini masih 40-an menit. Iya. Apa namanya, dipikirnya tuh mungkin lagi-lagi LSF mungkin ya, tapi bisa aja apa namanya, kita tuh lebih sensitif terhadap kayak tema-tema yang sosial yang misalnya seperti kayak di Buzz Lightyear itu Buzz Lightyear kan itu kan dia apa namanya, dia nggak gagal tayang kan. Iya, karena menjual Nggak tayang di sini kan. Gara-gara apa? Gara-gara ada LGBTQ plus R2 R1. lettuce, bacon, tomato. Nih kayak gitulah. Nah mungkin di sini kalau gore kayak gitu, kepala putus apa mah mungkin aman kali sebenarnya. Oke, ini aja mungkin. kayaknya deal-dealan dari ini juga LSF-nya ya. Saya nggak bilang apa-apa sih. Nggak bilang apa-apa sih. Kalau deal-dealan pasti sih. Kalau deal-dealan tuh pasti kayak menurut gue kayak. Saya tuh kalau nggak salah mau keluar H17 deh besok. Jadi enggak. Maksud gue gini. Jadi kayak misalkan LSF tuh nanya dulu dari pihak filmmaker gitu loh, kayak kira-kira kalau ini dihilangin atau disensor aman apa enggak gitu loh. Harusnya gitu sih. Kayak itu adalah hal yang etis dengan apa ya? Semua orang gitu yang ingin menonton dan juga filmmakernya gitu. Aku jadi keinget salah satu kasus, ini pendek aja ya. Aku jadi keinget salah satu kasus yang bioskop Amerika yang mau bukan bioskop sih, kayak bidang film Amerika yang mau motong adegan atau nyensor film Princess Mononoke. Itu mereka tuh mau nge-cut satu adegan yang kebetulan memang cukup gore gitu. Di film itu emang ada satu adegan yang cukup gore dinilainya. Dan mau nge-cut kan. Tapi aku lupa dari siapanya yang ini. Entah Studio Ghibli, entah Hayao Miyazaki atau siapa. Pokoknya dari pihak anime itu mereka ngirim pedang katana ke pihak Amerika itu dengan tulisan no cuts. Itu sebuah pesan kepada sensor Amerika biar film Princess Mononoke itu nggak dipotong sama sekali. Jadi ya emang balik lagi ke negara yang masing-masing sih kalau sensor segala macam itu. Well, pada akhirnya apa namanya, si Princess ini film apa ini? Film Chainsaw Man. Nggak disensor kan ya, nggak ada yang dipotong atau apa kan ya? Nggak ada sama sekali. Emang dari filmnya sendiri yang nyensor itu. Bersyukur lah, udah nggak ada komplain kita. Terima kasih LSF ya kan. Terima kasih LSF. Iya, benar. Ini ada. Oke, iya benar, emang ujung-ujungnya kita semua win-win situation, betul sekali. Win-win ya. Oh gitu ya. Oke. Betul. Jadi saya langsung keluarin pop-up question nih yang nggak bisa nyambung sama sekali dengan apa yang kita omongin ini. Iya, nggak sambungin deh. Itu tuh nggak boleh ada konsep debat sih di situ. Chainsaw Man Reze Arc itu guys, itu lanjutan dari season 1 yang nyeritain si Reze sebagai Bomb Devil
yang mau ngambil jantungnya si Chainsaw atas perintah si siapa namanya si Gun Devil. Gun Devil. Itu Sebenarnya dia. sebelum ke Pop-Up Question yang pertama, kamu kan ini ya Zit ya, kamu kan udah baca manganya ya. Dan Yes, aku nggak tahu kamu baca semen. aku veteran dari Chainsaw Massacre Wow. ini. Nah, sebenarnya aku nggak tahu sih ini nyambung sama manga apa enggak, tapi ada satu scene di sana yang aku bukan satu scene lah, satu karakter yang bikin aku bingung di sana, yaitu si orang gila itu yang mau ngebunuh si Reze. Itu dia siapa sih? Guys, oke. Pertanyaan kedua. Langsung. Ada. Setahu aku di manganya tuh ada. Aku jujur Pip, aku udah lama banget nggak baca manga. Manga tuh buku kan ada nggak bukunya di sini? No, aku bacanya di online. Di Manga Plus. Iya. Tapi itu siapa dari BTW? Apakah dia semacam Jadi devil, dia tuh introduction terhadap si Typhoon Devil. Jadi emang di manganya emang ditunjukin siapa sih orang gila itu, yang dimana jujur aku pun lupa siapa dia. Tapi emang dia tuh semacam apa ya istilahnya? Bukan bridging, kayak kalau misalnya di lagu tuh ada bridge. Oh iya. Iya. Nah, si bridge-nya tuh adalah si karakter tersebut. Nah, si melodi dari bridge tersebut adalah Typhoon Devil gitu. Saya suka dengan cara penjelasannya bagus. Jadi Makasih. dia bukan semacam karakter gitu. Ya, enggak, dia emang ada ini plek manga pokoknya. Jadi kalau misalnya kalian mau ngebayangin kayak gimana nonton film ini, adalah emang kayak manganya divisualisasiin dengan ya megah aja gitu. Kayak suaranya bakal emang kayak gimana ya, kayak kalian masuk ke dalam dunia tersebut gitu loh. Bagus banget. Kira aku miss out something gitu kan di filmnya. Enggak. Gimana? Ternyata ya udah. Ternyata dia cuma psikopat biasa aja. Iya, dia tuh emang psikopat. Sama halnya semua karakter di film tersebut. Psikopat aneh. Iya, aneh semua cukup aneh. Oke, itu aja sebenarnya yang aku bingungin dari filmnya. Ya. Siapa yang bunuh Reza? Itu apa tadi kan? Oh, siapa orang? Oh, nggak tahu. Silahkanlah pop-up questionnya. Itu yang tadi aku ini. Oh, udah. Itu tuh yang itu. Lah katanya ngawasin. Saya mulu sih. Bukan saya yang nulis. Baliklah. Tapi ya itu sih yang aku bingungin dari filmnya. So overall tuh film emang gila sih, keren banget. Sebenarnya aku sayangin cuma ini aja sih, agak ngedragging di awal doang. Iya, itu. Iya. Tapi pas masuk konflik ceper, gila. Iya, benar. Yang aku rasain apa ya, kayak film tersebut tuh punya apa ya istilahnya tuh, kayak bukan durasi, kayak apa ya namanya tuh, kayak kalau misalnya time zone apa ya semacamnya kayak apa sih, kayak pace. Ya, pace. Okay. Pace-nya tuh kan pace atau pace? Pacing ya. Yeah. Pacing-nya tuh emang dia dibikin kayak film gitu, yang dimana kayak emang di awalnya tuh kayak naik roller coaster aja, kayak naik itu lama banget, tapi kayak kalau sekalinya kayak udah turun, yang dimana itu mulai aksi dari si film tersebut tuh kayak ya udah aja emang full action barrage gitu, kayak action demi action gitu. Barulah di akhir dimana turun secara perlahan-lahan gitu. Yang bahkannya film ini bagus tuh di situ. Walaupun emang mungkin di awal orang udah kayak apa sih ini gitu. Ya beda sama Demon Slayer ya, yang dia naik turun. Ya itu polanya kelihatan sih Demon Slayer tuh. Iya. Flashback. Nah, flashback. Nah, Chainsaw Man Reze Arc nih selesai. Sudah Reze Arc nih. Jadi Reze Arc ini udah selesai ya? Iya, jadi emang si Reze Arc ini emang satu arc ya, kayak pada umumnya sebuah arc dalam sebuah anime, ya udah aja satu selesai gitu. Tapi yang menurut aku dari kenapa si Reze Arc ini, mungkin ini akan sedikit out of topic dari film dan masuk ke sisi manga Chainsaw Man ya. Cuman ya bisa dikoreksi. Jadi si bagusnya Reze Arc ini kenapa dijadiin film adalah karena plotting si Reze Arc ini adalah titik balik di mana semua dari cerita Chainsaw Man tuh akhirnya kebuka gitu. Makanya kenapa bagusnya si film ini tuh dijadiin film dan bukan jadi anime.
adalah karena yaitu kita bisa ngelihat sisi ini spoiler ke depan ini benar-benar spoiler ke depan setelah cerita Reza Ark ini, karena dari film ini kita akhirnya diketahui kalau si Makima itu sebenarnya nggak selalu nggak setahu-tahu Makima yang kita tahu gitu, yang kayak orang yang senior kita yang baik gitu. Dia ternyata ada niat khusus di Devil Division. Apa sih Devil Division ya namanya? Special Division? Devil Association. Iya pokoknya itulah. Jadi kita di film ini akhirnya diketahui kalau misalnya Makima tuh ada rencana sesuatu di film ini. Di anime ini gitu. Astaga. Astagfirullah. Wah, iya, mengecewakan sekali ini. Yes. Baru saya mau nanya, berarti ini tuh bakal ada sequel kayak filmnya atau sequelnya justru bentuk lain atau? Harusnya nih ini bakal dilanjutin anime nggak sih harusnya, Pip? Ya pasti lanjutin, cuma aku nggak tahu dari mana. Emang kamu yang ngurus? LSF maksudnya kan cerita mamanya masih panjang. Siapa sih lanjutin? Bilang dong. Kira-kira ketemu sama Tetsuya Nomura, bukan Tetsuya namanya. Tetsuya Nomura yang Final Fantasy. Lanjut. Tapi ya entah bakal dilanjutin ke series film, karena aku kan nggak baca manga sama sekali kan. Pengen coba ngikutin manganya, cuma ya Arafi tahu lah kenapa aku belum baca manganya. Pendengar dan saya juga nggak tahu apa tuh. Ceritain dong. Waktu itu nyari manga Chainsaw Man itu kita udah ke 2 Gramedia nggak ketemu Kak. Periplus juga nggak tahu sih. Nah kan Periplus kontak H17 ada di profile. Jujur tadi awalnya aku mau mengatakan hal sebaliknya. Tapi karena ya udah aku suka Periplus juga dan banyak buku yang aku mau di sana, walaupun harganya nauzubillah mahal banget. Diskon untuk pendengar H17. Betul, hal untuk H17. Lanjut. Fun fact sedikit, aku beli manga Look Back di Periplus 200.000. Sedangkan di Gramet cuma 40.000 Pak. Dengan isi yang sama. Tapi kan kualitas kertasnya bagus. Sama. Jujur setahu aku ya yang ngebedain itu cuman dari warna. Enggak, deng. Cuman penerbitnya doang. Ya ampun. Sisanya sama aja. Kualitas kertas kali. Bedanya harusnya iya sih, karena aku kan nggak beli ya dari Periplus. Gimana Pip, kata kamu dari Periplus? Bagus gak kertasnya? Atau kamu nih kenapa kita jadi nge-review Gramet versus Periplus ya? Gue malah mau potong lah. Kalau kita jadi bahas buku, kita jadi bahas ini. Nah, kan manga Chainsaw itu kan dari manga Chainsaw. Ya bener, tapi kita nggak bahas 2 instansi yang salah 2 di antara kita magang di salah satu parent instansi itu. Tahu nggak kenapa kita bilang Periplus? Gara-gara Yahya, lagi-lagi Yahya itu panjang sebenarnya. Jadi sebenarnya semua itu koneksinya sama produser kita gitu. Nggak fun kalau nggak begini. Produser kita, Allah durasinya yang panjangan. Tapi ternyata yang bikin panjang dia sendiri. Harus bikin podcast tertentu gitu, yang ngaco aja pokoknya gitu. Tapi emang biasanya sengaco ini ya? Enggak. Biasanya lebih teratur. Kan enggak sih, sama aja sih. Kita mau pakai gitu lah. Chainsaw Man Reza Ark. Pokoknya Periplus. Balik lagi ke Chainsaw Man Reza Ark. Kita suka Periplus, kita suka Gramedia. Kita nggak bisa, ya semoga mereka membantu kita. Rest in peace Toko Gunung Agung. Rest in peace. Gue tadi dikasih resi. Semoga balik lagi. Ya, kesimpulan dari podcast ini adalah Chainsaw Man Reza Ark ini menurut kita, aku sama Zidan ini film yang bagus banget. Kita sangat suka banget sama filmnya. Kalau masih ada di IMAX, kita kalian tonton di IMAX walaupun ya pasti nggak ada. Tapi intinya adalah kita beli. Beli IMAX. Tapi ini sama ini ya dari kita sih ini filmnya bagus banget secara visual, secara sound design, secara scoring, cerita segala macam. This is one of the best anime yang tayang tahun ini. Betul. Walaupun kalah 2 doang sih, Demon Slayer sama ini. Demon Slayer ini terus harusnya ada lagi gak sih? Conan itu yang dia tonton itu si Arafi tonton. Conan. Jujur aku gak nonton. Conan. Kita juga nonton. Arafi bikin dong solo episode ngomongin Conan. Dia nih nonton Conan tiap hari dia nih. Kan ada
Conan. Kan itu udah gue bahas bareng Demon Slayer. Ya, Makanya versi. bener, astagfirullahaladzim. Produsernya nih, astaga. Kan produsernya waktu itu Kan lagi dia depresi, jadi dia nggak ngedit ya. Gila produsernya lah. Sit banget jadi produser. Sit, makan sit jadi produser sit. Aduh. Ya jadi sebenarnya saya magang jadi produser saat ini. Ntar nih. Makanya judulnya kan bukan Demon Slayer, judulnya yang Oh, itu. anime ya, Iya, anime itulah. Kayaknya ini juga bukan judulnya bukan Chainsaw Man deh. Very Plus atau Gramet. Chainsaw Man Reza Arab dicuriga Podcast terusuh. Oke, bentar nih ending untuk ending penutup untuk topik ini sebelum kita masuk ke segmen watchlist. Buat saya nih yang bukan nggak pernah sih, tapi ya belum ada ketertarikan untuk nonton anime gitu, atau misalnya kayak harus mulainya di mana nih, misalnya kalau misalnya mau nonton Chainsaw Man ya, dari season 1 dari awal. Wah, berarti dari anime benar. dari anime berarti kan dari season 1. Cuman sejujurnya lanjut kenapa? Anime itu baru rilis 1 season sebanyak 12 episode. Baru dari situ langsung ke Reze Arc ini. Langsung ke Reze Arc, betul. Jadi emang kalau misalnya kalian mau ngejar, iya baru dikit Baru banget. dikit, kan? Kalau misalnya kalian mau ngejar full dari anime itu masih kekejar banget. Double untuk dilakukan dalam sehari. Satu episode berapa runtime? 24 menit. Ya, lumayan. 24 menit. Iya makanya lumayan. kalau misalnya kita standar anime lah. Betul, dia standar anime. Oh, itu standar anime. Anime dong. Aku rewatch. Aku sebelum nonton itu sempet rewatch santai itu ya kurang dari seminggu selesai lah, sehari 2 episode. Ya kan. Jadi sibuk banget hidupnya. Ngapain aja sih? Sehari aja jadi itu. Kita ntar masuk lagi LSF versus Perry Plus nih ntar. Begitu ya berarti. Kalau yang mau nonton Reze Arc ini ya apakah mesti nonton yang season 1-nya? Sangat harus nonton banget. Harus. Karena ya kalian nggak akan tahu ceritanya. Kalau Reze Arc ya benar-benar nggak tahu karakter sama sekali. Tapi sejujurnya menurut aku Pip, kalian kalau misalnya penonton awam nih, Yahya nih kalau misalnya lagi nonton suka hal tentang anime dan kayak gituan gitu ya, genre yang sama, kayaknya bisa aja deh langsung nonton. Soalnya emang di awal pun dijelasin lagi, maksudnya kayak ini siapa itu kita udah dikasih tahu gitu. Oh, oke. Paling kurangnya adalah kita jadi nggak tahu sedikit kayak, oh ini tuh kenapa, alasan kenapa ini ngelakuin ini tuh ada konteks betul sekali. Dan di endingnya dari film ini pun akhirnya kita kayak kalau misalnya nonton biasa tuh kayak cuman apa sih gitu, kayak yang scene Makima sama si Reze itu tuh bagi penonton awam mungkin bakal kayak oke, udah dibunuh aja gitu. Mungkin secara cerita masih bertanya-tanya, tapi secara action dan keseruan ya, tetap dapat ya. Iya, betul. Karena ini cerita tersendiri. Oke. Tuh kan produser bisa memberhentikan topik ini dengan sangat bagus kan? Dikasih tahu gimana sih. Pas lagi tuh 50 menit. Diam, kita ada waktu 10 menit untuk watchlist. Kita akan masuk ke sesi watchlist untuk Zidan yang belum tahu. Yes, aku Zidan yang belum tahu, walaupun saya sudah brief sebelumnya karena saya adalah produser yang baik dan taat aturan. Ini adalah episode watchlist di mana kita akan ngebahas tentang film yang baru aja kita tonton dan film yang mau kita tonton, direncanakan, bukan berarti pasti bakal tonton. Karena di episode berapa tuh saya janji kalau misalnya saya pengen nonton Poor Things deh, sampai sekarang tidak nonton itu Poor Things. Jadi ya sudah lah ya. Coba dari Rafif dulu deh, Pip, habis nonton apa, terus mau nonton apa, Pip? Aku film ya yang paling baru Chainsaw Man ini. Dan aku baru nontonnya 3 hari yang lalu, hari Minggu kemarin aku baru nonton. Dan sekarang itu aku lagi ngikutin series anime, judulnya panjang tuh, lupa. Fragrant Flowers Bloom with Dignity. Itu bagi kalian yang main sosmed, ya Koruko and Rintaro. Bagi kalian yang main di sosmed dan sering lewat meme, bukankah ini Mai itu, ya itu animenya. Sampai aku tertarik nonton itu. Dan sejauh ini aku udah nyampe episode 6 kalau salah. Iya, episode 6. Berarti sampai mana tuh? Ini sampai berantem. Kamu nonton? Aku baca. Oh, baca. Sampai si Subarunya tuh minta maaf dan ngajak temenan si Rintaro. Berarti udah kejadian yang scene di library itu udah kejadian ya? Library? Iya, yang di labrak itu yang berantem, hampir berantem sama si... Itu udah. Oke. Siapa nama karakternya? Subaru? WRXSTI. Oh, enggak. Ini tabrakan sama Toyota. Oke, lanjut. Oke, itu sih. Dan pengen nonton film apa? Ini sih.
Kan nanti tanggal berapa ya? Tanggal 10 ya. Tanggal 10 The Smashing Machine mau rilis tuh. Ya. Itu apa anime lagi? The Rock, kocak. Oh, The Smashing Machine. Oh iya. Itu nanti saya juga pengen nonton deh, tapi weekday bukan Jumat juga karena harganya naik. Kalau di Jumat. Kira kamu mau cosplay? Oh iya kan saya mirip. Oh enggak, saya enggak mirip The Rock saya. Miripnya Pochita. Anda tahu saya mirip siapa? Udah go. Damien Chazelle guys. Damien Chazelle. Ya sih. Sejauh ini baru Smashing Machine doang sih. Apa lagi ya film rilisan ini? Hari ini. Tron ya nggak mau nonton Jared Leto, The Legend of All Actor. Morbin Time. Kan jujur ada ketertarikan nonton, cuma pas lihat reviewnya. Oke kan pas lihat Jared Leto-nya. Review Letterboxd sih mid sih. Tiga juga ngasih review mid, jadi ya nggak tahu deh. Jadi ya mid lah Disney. Apakah kamu mengurungkan niat karena biasa nih kamu mengurungkan niat nonton tuh karena lihat review atau gimana, Pip? Karena lihat ini, Pip, karena lihat Disney nggak? Enggak lah, Disney udah lama. Karena apa ya? Kalau filmnya cukup populer, suatu fans populer, dan aku ketertarikan untuk buat nonton tuh gak gede-gede amat. Kalau reviewnya jelek, ya kemungkinan besar nggak jadi nonton. Oke, terima kasih untuk Raffi. Kita udah hampir beres ini durasinya. Raffi, udah nonton apa dan mau nonton apa, Pi? Yang paling baru sih nggak ada sih. Paling series, gue sekarang lagi ikutin series. Jadi ada series judulnya The Day of the Jackal. Ini ya Theory of Everything. Siapa sih? Eddie Redmayne bukan? Bukan. Oh bukan ya? Dia pemerannya. Iya pemerannya. Iya nggak sih? Aduh, gue lupa lagi. Tapi emang gue rada familiar sama mukanya. Iya benar, Eddie Redmayne. Fantastic Beasts kan? Iya Fantastic Beasts maksudnya. Saya nggak nonton Fantastic. Iya benar, Eddie Redmayne. Ini ya apa part of Tom Clancy bukan sih? Ceritanya. Part of apa? Tom Clancy. Bukan ya? Jackal. Tom Clancy. Oh. Lanjut. Bener. Oh ini Tom Clancy. Oh. Emang iya. Oh iya benar. Nonton itu. Iya. Gak tahu deh. Kenapa? Bukan deh. The Day of Jackal. Bukan pengen nonton, udah sampai episode 7. Kalau nggak salah season 1-nya kelar di episode 10 ya. Mungkin setelah podcast ini gue bakal lanjut nonton lagi. Kalau misalkan ada niat ya, kalau enggak ya berarti besok. Jadi gue lagi ngikutin series. Terus buat film yang pengen ditonton 2025 ini apa aja sih yang bakal tayang di akhir tahun? Wicked for Good ya, bukan ya? Bukan Wicked for Good ya? Avatar ya. Api dan Abu yang Api dan Abu. Enggak sih kayak Avatar gue. Paling Avatar Jalan Air. Avatar Jalan Air. Ya Avatar Jalan Air kan itu kan re-release. Ya. Siapa tahu mau nonton lagi. Gue aja nggak ngikutin aja dari awal. Dari yang paling pertama aja gue sebenarnya. Kaget juga tiba-tiba 1 billion juga. Kapan denger 1 billion? Udah berarti itu nggak tahu mau nonton apa dia. Sama ini cuy. Zootopia tuh kapan sih rilis, Cok? Tahun depan. Udah lewat nggak sih? Zootopia 2. Oh. Desember. Yang kedua. Desember. Itu tahun ini kan ya? Aku kira tahun depan. Tahun ini ya? Kejauhan Pak, tahun depan Pak. Yang tahun depan itu coy. Toy Story. Spider-Man. Oh Spider-Man. Aduh, baru selesai produksi sih. Enggak kan? Belum kali, bukannya Tom Holland-nya masuk rumah sakit ya? Bukannya udah selesai produksi ya? Bukan Spider-Man itu, Spider-Man Spider-Verse. Oh, itu kan nggak tahu itu. Ya, itu belum tentu kan? Nggak tahu kan sebelumnya kan 2025. Iya, tahun ini. 2026, 2027 kan jadinya kayak gitu. Tuh. Mortal Kombat anjing, Mortal Kombat tuh bangsat banget udah deket rilis, tiba-tiba diundur. Ya sudah, enggak apa-apa lah. Oke. Lanjut. Gak ingat tadi si Arafi mau nonton apa, tapi bodo amat karena kita bentar lagi udah mau beres. Dan lanjut Dan. Oke, yang aku udah tonton dan apa yang aku mau tonton. Ya benar, yang udah tonton terus mau nonton. Kalau film aku rasa aku walaupun bebas sih mau film mau series atau apa. Kayaknya kalau film terakhir aku nonton Chainsaw Man yang Reza Arab ini. Ini mempromosikan H17 juga. Reza Arab ini. Stop. Sama aku dengar Reza Arab, bohong. Tuh kan, saya juga ngerasa sama. Kalau series yang terakhir aku nonton, ini aku tahu aku telat banget, tapi
aku abis selesai nonton ini apa namanya Stranger Things dan gak ada yang bagus banget Stranger Things. Wait, itu sampai season 4 berarti? Season 5. Wait, hold on. Season 5 udah mulai emang ya? Yang baru enggak sih? Yang mau baru tuh paling baru season 5 ya. Pokoknya belum yang sekarang tuh season 4. Udah beres semua? Beres, season 4 tuh selesai. Ntar season tahun Bukannya ini banyak yang gak suka ya season 4 atau itu salah series atau iya. Tapi itu kayaknya kita akan bahas di episode Stranger Things. Gak tahu, saya gak nonton. Aku baru sampai season 3 doang. Season 3 belum lanjut. Ya, intinya season 4 kurang puas. Orang-orang banyak yang kurang puas karena jalur ceritanya udah beda aja gitu. Oke. Tahu nggak alasan kenapa aku gak lanjut di season 4? Lanjut, cepat. Karena ada yang mati. Kasih tahu, cepat. Kepanjangan. Oh, oke. Episode terakhir 2,5 jam tuh apaan? Iya lagi. Aku nonton semalam. Orang gila, sumpah. Apaan? Kayaknya sebentar aja, tapi kayaknya itu jadi tren series sekarang deh. Peacemaker nanti bakal 1 jam lebih. Ya itu ini gak sih pilot sama ending biasanya gitu gak sih? Iya kayaknya kayak gitu sengaja biasanya gitu. Jam lebih. Season 4 episode terakhir 2,5 jam. Iya episode terakhirnya kan. Ini juga Peacemaker juga episode terakhirnya katanya bakal sejam. Yang season 2 ya. Which is keren man. American Nazi, love it. Let's go. Out of context itu fakta banget sih. Oke, yang mau ditonton tadi udah belum sih? Oh iya, yang mau tonton. Jujur aku kalau misalnya kalian ngeliat Netflix aku dari kemarin what the hell? aku procrastinate ini nih. Seriesnya tuh namanya kan pasti tahu sih. When Life Gives You Tangerine. Kayak pernah dengar tapi dia kayak drama. Aku udah nonton episode 1. Kalau kalian mau tahu aku udah nonton di bulan April dan aku belum lanjut lagi sampai sekarang. Jadi ya itu aku akan lanjutin itu semua. Jauh banget. Postpone aku procrastinate. Kalian kalau misalnya pernah nonton Gumball yang episode procrastination itu aku. Dumbo jadi yang gajah ya? Yes, yang enggak yang kucing, Dumbo. Pak. Gumball. Oh, Gumball kucing, Pak. Dumbo, kayaknya Dumbo. Dumbo mana ada prokrastinasi, yang dia terbang gak sih? Yang saya mau ngejokes Sambo nggak jadi deh. Udah nggak tren guys. Oke. Giliran Rambo, Jumbo. Kenapa harus itu sih? Kan deket-deket. Semua nama. Di beberapa episode sebelum ini yang ada sayanya kan kalau nggak salah nggak ada watchlist ya. Jadi dan saya pun kayaknya antara lupa nge-tag nonton apa, tapi saya tahu saya habis nonton apa dan mau nonton apa. Sekarang lagi ngikutin seriesnya The Morning Show di Apple TV Plus. Tapi film yang benar-benar benar-benar akhirnya nonton dan wow kenapa saya nggak nonton ini dari lama itu adalah The Morning Show yang di Apple TV. Ini bukan ngomongin The Morning Show-nya, tapi ini film yang udah lama. Kapan The Morning Wars kan? The Morning Show tapi di Indonesia Morning Wars. Film yang waktu itu saya tonton 8 Agustus tercatat di letterbox-nya adalah 12 Orang Marah. Nah 12 Orang Marah ini itu ternyata wah keren banget. Entah kenapa ya film jadul dan hitam putih itu dialog-dialognya keren-keren semua gitu. Iya 12 seperti ini ya. Orang Marah tuh. G30 SPKI. Wow, itu emang itu hitam putih, itu nggak hitam putih. Dia technically emang film berwarna tapi emang kualitas kameranya burik. Jadi hitam bukan putih. G30 SPKI. Oke, stop. Ini kalau kita masuk ke film satu lagi yang ada dialognya. Ya pokoknya 12 Angry Men keren banget guys, dan ternyata saya baru tahu juga kalau misalnya ada versi remake-nya di tahun 1997 kalau nggak salah, dan itu betul. Gak saya tonton karena walaupun katanya sama bagusnya malahan. Katanya iya. Walaupun cuma ada penambahan kayak jadi 13 Orang Marah. Bukan. Bagus juga sih sebenarnya sih. Cuman si yang tahun 97 ini kalau nggak salah ada tambahan baru kayak misalnya sekarang di 12 Angry Men yang tahun 67 atau 6 berapa itu kan gak ada person of color di antara 12 orang itu sekarang ada, jadi mungkin jadi ada nambah dynamic lagi kan, nggak tahu juga sih. Itu tahun berapa? Tahun 9 yang mana? 97 ya, yang paling yang remake. Yang baru 97 ya. Oke, make sense. Dan ini kan based on teater kan. Teater betul. Dan saya juga sempat coba cari itu di YouTube teater-teaternya gimana, ternyata banyak juga yang udah ngecoba untuk perform ini betul. Karena ini memang dari kalau nggak salah tuh ini tuh dari teater terus ke TV terus ke film di tahun 60-an itu, dan keren, wajib tonton.
Waktu itu salah satu teman kelas kami bilang kalau misalnya 12 Angry Men salah satu film yang full dialog yang paling dia suka, dan waktu itu saya sukanya sama Steve Jobs. Sekarang 12 Angry Men gitu loh, karena emang keren banget. Nah, untuk menutup ini, yang mau saya tonton dan ternyata nggak jadi sampai sekarang itu adalah Maria. Maria kemarin itu saya mau nonton ya, saya udah ngambil hari libur, tapi ternyata pas dilihat udah nggak ada di hari saya ngambil libur itu. Jadi ya sudah lah, maaf ya Pablo Larraín. Sejujurnya ada, tapi ada di Premiere, tapi saya nggak suka sama Premiere. Karena kenapa? Gak worth it. 80.000 itu bisa nonton 2 kali Maria, bayangin. Bener. Buat apa coba? Tapi masalahnya nih, kamu nonton 2 kali Maria nih. Kan Maria tinggal 1 tiket lagi nih. Tinggal 1 studio lagi. Ya jadi orang nggak mau aja, terlalu mahal juga. Premier 75.000. Premier 75 tambah 5 murah kan? Amat. Kok murah amat? Karena dia ngebandingin sama harga dia. Murah. Oh. Murah itu. Kasih tau Pep. Ceritain Pi. Ini sudah ya. Stop. Durasi. Udah. Durasi. Nanti kita simpen buat episode selanjutnya. Mungkin kita ada episode tentang bioskop lagi waktu itu. Sebenarnya itu ada kan, kisah di bioskop kan udah ada waktu itu. Sebenarnya mungkin kita bisa ada part 2 aja. Part 2 aja bisa aja. Benar. Karena waktu aku nonton Jason kemarin ada Tadi saya mau nanya itu ke Anda, tapi ya sudahlah nanti aja. Experience gitu. bioskop. Itu soal Anda yang closing dong. Anda opening, Anda closing juga dong. Jadi begitu saja episode berapa ini? 26 dari apa? Podcast 17 ini. Astagfirullahaladzim. Astaga. Masa nggak tahu sih. Jadi itu saja, tapi ini sedikit fun fact. Sebenarnya The Batman 2 originally harusnya rilisnya Oktober tanggal 3 2025, tapi emang belum pada nonton. Lihat nggak itu yang post credit sini yang di cafe itu yang duaan Superman sama Batman itu. Oh iya, Superman dia juga lagi. Oh iya. Spoiler soalnya. Iya. Begitu aja episode kali ini. Saya Rafif, terus ada Raffi, Yasya, dan anak magang Zidan. Yang ternyata cukup bermanfaat kalau hal yang lebih spesifik ternyata. Jadi mungkin kita bisa datangkan dia ke sini. Aku work kita bisa tetapkan Zidan sebagai member tetap dari hari 17. We'll see. Harus di ospek dulu. Wow. Waduh. Mana ikat pinggangnya? Ikat pinggangnya dipakai. Oke, gitu saja guys. Terima kasih dan ya. Sampai jumpa di episode H17 Hasiniar H17 berikutnya. Bye. Bye.